Ngomongin negosiasi mungkin kedengarannya agak berat ya. Kayak urusan bisnis gede, rapat-rapat serius gitu. Padahal negosiasi itu ada di mana-mana. Dari urusan kantor, kerjaan, sampai hubungan sama teman, pacar, keluarga, semua pakai negosiasi. Tapi seringkali nih pas negosiasi, ujung-ujungnya malah debat kusir. Nggak nemu jalan tengah atau malah salah satu pihak ngerasa kalah. Di video kali ini saya mau bagiin jurus-jurus ampuh dari buku judulnya Getting to Yes. Buku ini ditulis sama pakar-pakar negosiasi dari Harvard. Banyak yang salah paham soal negosiasi. Dikira negosiasi itu kayak perang, siapa kuat dia yang menang. Atau mentok-mentok ya udah deh kompromi aja, dibagi dua sama rata biar adil. Padahal negosiasi itu bukan soal menang atau kalah. Bukan juga soal bagi-bagi rata. Justru kalau dari awal udah mikirnya siapa menang, siapa kalah, wah itu udah alamat gagal duluan. Terus negosiasi yang beneran itu yang kayak gimana? Biar nggak bingung, kita langsung aja lihat contoh-contohnya biar makin jelas. Bayangin ada dua orang lagi di perpus. Yang satu kepanasan, pengen jendela dibuka lebar biar seger. Yang satu lagi nggak mau jendela dibuka, nanti kertas-kertasnya terbang. Nah, gimana tuh solusinya? Dibuka setengah, dibuka dikit, atau tutup aja sekalian? Si pustakawannya ini orangnya smart banget. Dia dengerin baik-baik keluhan dua orang ini. Bukannya langsung nyuruh kompromi, dia malah mikir out of the box. Akhirnya si pustakawan ini buka jendela di ruangan lain. Jadi dua-duanya dapat yang mereka mau, udara segar tanpa kertas berterbangan. Contoh lain, misalnya ada dua sahabat mau bagi kue, tapi bingung motongnya gimana biar adil. Nggak ada yang ngerasa dicurangi. Dipotong model ke apa saja, pasti ada aja yang komplain. Punya kamu kayaknya lebih gede deh. Ribet kan? Solusinya simpel tapi brilian. Suruh aja salah satu orang buat motong kue, terus yang lain yang milih potongan duluan. Karena yang motong tahu dia bakal milih terakhir. Pasti dia motongnya seadil mungkin biar nggak dapat bagian kecil. Nah, ini namanya negosiasi yang pakai logika dan strategi. Contoh terakhir, dua bocah lagi ribut rebutan jeruk. Emaknya dateng, langsung ambil pisau, potong jeruk jadi dua. Kasih masing-masing setengah, udah beres. Kelihatannya adil ya. Tapi ternyata nih, si anak pertama maunya cuma makan buahnya aja, kulitnya dibuang. Anak kedua malah pengen kulit jeruknya buat bikin kue, buahnya dibuang. Coba deh, kalau emaknya tadi nanya dulu, kalian berdua tuh sebenarnya mau jeruknya buat apa sih? Pasti dua-duanya bisa dapat 100% yang mereka mau. Tapi gara-gara langsung dibagi rata, malah cuma dapat 50% doang. Tuh kan, penting banget buat tahu maunya apa, bukan posisinya. Dari contoh-contoh tadi, kita jadi tahu ya, negosiasi yang keren itu bukan cuma soal bagi-bagi, tapi gimana caranya nemuin solusi yang bikin semua pihak happy dan hubungan tetap baik. Gimana caranya biar bisa negosiasi kayak gitu? Tenang, buku Getting to Yes udah nyiapin 4 jurus jitu buat kita. Jurus pertama, fokus sama maunya, bukan cuma posisinya. Balik lagi ke cerita kedua cowok di perpus tadi. Mereka ribut soal jendela. Itu kan posisi mereka. Yang satu posisinya jendela harus dibuka, yang satu jendela harus ditutup. Nah, yang penting itu maunya mereka sebenarnya apa? Yang satu maunya udara segar, yang satu maunya kertasnya aman. Kalau kita cuma fokus sama posisi, ya mentok debat kusir. Tapi kalau kita fokus sama maunya, di situ baru muncul ide-ide kreatif kayak si pustakawan tadi. Gimana cara tahu maunya orang lain? Gampang, tinggal tanya aja. Kenapa kamu mau kayak gitu? Coba deh dengerin dari sudut pandang mereka, masuk ke perspektif mereka. Kalau udah ngerti maunya mereka, ngomongin baik-baik.
Orang tuh lebih mau didengerin kalau mereka ngerasa kita tuh ngerti. Mereka mikir, wah nih orang pintar juga ya, baik lagi. Nah kalau kamu pengen maunya didengerin, ya kamu duluan yang dengerin maunya mereka. Jangan lupa kamu juga harus jelasin maunya kamu apa. Kali aja mereka nggak ngeh. Biar maunya kamu jadi kenyataan, tanya diri kamu sendiri. Kalau besok mereka setuju sama saya pengen mereka ngapain sih? Jurus kedua, pakai aturan yang jelas. Kadang nih ya, udah ngerti maunya masing-masing, tetap aja ada masalah. Misal kamu mau sewa kosan maunya murah, yang punya kosan maunya mahal. Debat terus sampai kiamat juga nggak kelar-kelar. Nah, biar adil, pakai aja aturan yang jelas. Ingat, contoh kue tadi. Biar adil, ya caranya yang motong nggak boleh milih duluan. Itu kan aturan yang jelas. Aturan yang jelas itu kayak gimana sih? Ya kayak harga pasar, peraturan pemerintah, pendapat ahli, atau aturan-aturan lain yang disepakati bareng-bareng. Jadi kalau lagi negosiasi, daripada debat kusir, mendingan bilang aja, coba deh kita lihat aturan mainnya kayak gimana. Jadi fokusnya bukan lagi soal maunya kita, tapi udah ke aturan yang berlaku. Bukan kita yang maksa, tapi emang aturannya begitu. Contohnya nih, kalau pas bangun rumah, kontraknya nggak dijelasin, fondasinya harus sedalam apa. Terus kontraktornya bilang 2 kaki cukup, tapi kamu mikir 5 kaki standarnya. Jangan langsung ngotot, mending bilang gini, mungkin saya yang salah ya, siapa tahu 2 kaki emang cukup. Coba deh kita cek standar pemerintah buat kondisi tanah kayak gini. Gimana soal resiko gempa di sini? Kita cari tahu yuk standar yang benar biar sama-sama enak. Gimana caranya biar jurus ini ampuh? Sebelum mulai negosiasi, coba cari tahu bareng-bareng sama pihak lain aturan-aturan yang relevan. Misalnya, kamu maunya harga tinggi, saya maunya harga rendah. Gimana kalau kita cari tahu dulu harga pasaran yang wajar berapa? Standar apa aja yang bisa dipakai? Dengan fokus aturan yang jelas, masalah yang tadinya kayak bentrokan malah jadi tujuannya bareng. Jurus ketiga, bikin pilihan menguntungkan semua. Balik lagi ke cerita anak-anak rebutan jeruk tadi. Bukannya dibagi 2, mestinya mereka bisa cari cara biar dua-duanya dapat 100% yang mereka mau. Ini pentingnya pilihan yang saling menguntungkan di negosiasi. Gimana caranya? Ajakin aja tim kamu atau bahkan pihak lawan buat brainstorming bareng. Bebaskan ide-ide keluar semua, jangan dijudge di awal, jangan dipilih-pilih dulu. Pisahin sesi brainstorming sama sesi milih ide. Pas brainstorming, ajak beberapa orang, cari tempat yang beda, suasananya santai, terus jelasin tujuannya. Habis brainstorming, baru deh dipilih ide-ide yang paling oke. Terus diskusiin gimana caranya biar makin bagus. Seringkali kita mikir, beda pendapat gini pasti masalah nih. Padahal justru perbedaan itu bisa jadi sumber solusi. Ingat contoh jeruk tadi, solusinya keren, justru muncul karena mereka maunya beda-beda bagian jeruk. Jadi jangan takut sama perbedaan. Justru perbedaan itu kunci buat nemuin ide-ide kreatif. Jurus keempat, pisahin orang dari masalah. Sebelum negosiasi, coba deh bayangin ada garis lurus yang misahin orang jadi 2 sisi. Di satu sisi ada orangnya, di sisi lain ada masalahnya. Yang penting, orangnya duluan, baru masalahnya. Negosiator itu ya tetap manusia biasa. Tujuan kita negosiasi itu harusnya lembut sama orangnya, tapi tegas sama masalahnya. Seringnya sih kita malah kebalik, terlalu lembut sama orangnya, jadi ikutan lembut sama masalahnya. Ujung-ujungnya nggak dapet apa yang kita mau, atau terlalu keras sama masalahnya, malah jadi kasar juga sama orangnya. Hubungannya jadi rusak. Harus seimbang. Lembut sama orangnya, kasih pujian kalau perlu, hargain usaha di tiap tahap negosiasi.
Tiap kali negosiasi, tanya diri sendiri, saya udah cukup perhatian belum ya sama sisi manusianya? Ingat, orang tuh punya pandangan beda-beda. Ego gampang kesinggung, suka lihat dunia dari sudut pandang sendiri, sering ketukar antara persepsi sama kenyataan. Mereka juga sering salah paham sama omongan kita, susah nyampein maksud mereka yang sebenarnya. Jangan lupa, kamu juga punya masalah sendiri. Emosi, kesel, frustasi, itu semua bisa bikin negosiasi gagal. Persepsi kamu juga bisa bias. Kamu juga bisa kurang dengerin atau kurang jago komunikasi. Salah satu cara paling ampuh buat ngatasin masalah orang ini adalah dengan bangun hubungan baik sama pihak lain sebelum negosiasi dimulai. Negosiasi sama orang yang udah kenal jelas lebih enak daripada sama orang asing. Datang lebih awal, ngobrol-ngobrol dulu, kenalan, cari tahu kesukaan mereka. Interaksi santai kayak gini bikin negosiasi ke depannya jadi jauh lebih gampang. Banyak penelitian bilang, cuma dengan kenal sama pihak lain, peluang sukses negosiasi bisa naik 25-30%. Nah, 4 jurus tadi kedengarannya oke banget kan? Tapi gimana kalau pihak lawan mainnya curang? Gimana kalau mereka pakai taktik kotor? Gimana kalau mereka lebih powerful dari kita? Atau malah nyerang kita secara personal? Tenang, Getting to Yes juga punya tips buat ngadepin situasi-situasi kayak gini. Ngadepin taktik kotor, namanya juga negosiasi. Pasti ada aja yang main curang, ada yang bohong, ada yang pakai taktik tekanan. Kuncinya kenali taktiknya terus netralin. Caranya, sebutin aja langsung taktiknya, tapi santai aja. Contohnya, kayaknya kalian berdua lagi main polisi baik polisi jahat nih. Kalau mau break dulu buat nyamain strategi, bilang aja ya. Nyebutin taktiknya langsung bikin taktik itu jadi kurang ampuh. Lawan juga jadi mikir buat lanjutin. Tapi ingat, jangan nyerang pribadi. Fokusnya tetap ke masalah, bukan orangnya. Jangan bilang, kamu sengaja nyuruh saya duduk madep matahari biar silau kan? Tapi bilang aja, sinar matahari ini silau banget, ganggu konsentrasi. Bisa nggak kita geser jadwal? Atau pindah tempat aja biar lebih enak. Ngadepin lawan yang lebih kuat. Kalau lawannya lebih powerful, jangan malah ngajak berantem. Cara paling ampuh adalah perkuat partner kamu. Partner itu singkatan dari Best Alternative to a Negotiated Agreement. Intinya, partner itu rencana cadangan kamu kalau negosiasinya gagal. Bayangin kalau kamu datang interview kerja tanpa ada tawaran kerja lain. Susah kan nawar gaji? Beda banget kalau kamu datang interview udah punya 2 tawaran kerja lain di tangan. Itu namanya power. Semakin gampang kamu bisa cabut dari negosiasi, semakin kuat posisi kamu. Bikin partner yang kuat itu penting banget. Bukan cuma buat tahu batas minimal kesepakatan, tapi juga buat naikin batas minimal itu. Selalu bikin partner dulu sebelum negosiasi. Jangan pernah mikir, negosiasi dulu aja deh, lihat nanti jadinya gimana. Tanpa partner, kamu negosiasi kayak jalan di tempat gelap, gak tahu arah. Ngadepin serangan personal. Nah, ini nih yang paling bikin panas kuping. Kalau lawan udah nyerang pribadi, bukan nyerang masalahnya lagi. Kamu pengen solusi yang adil, malah ide kamu diremehin dan dibully. Pasti pengen bales kan? Tapi percuma, malah bikin negosiasi jadi buntu. Terus gimana? Pakai jurus yang namanya negotiation jujitsu. Les dari serangan mereka, manfaatin serangan mereka buat keuntungan kamu. Gimana jurusnya? Pertama, lihat di balik omongan mereka. Kalau mereka ngotot maunya ini itu, jangan langsung bilang iya atau tidak. Tanya dulu kenapa kamu kayak gitu. Pahami dulu apa yang sebenarnya penting buat mereka. Kedua, kalau mereka menolak melulu apa yang kamu bilang, minta saran mereka. Tanya saja, kalau kamu jadi aku, kamu bakal ngapain? Ini bikin mereka mikir dari sudut pandang kamu. Kali aja mereka malah nemuin solusi buat kamu. Ketiga, undang kritik. Jangan bela diri, bukannya defensif, malah tanya balik.
Emang ideku ada yang salah ya? Ini bantu kamu buat tahu maunya mereka sebenarnya. Nah, buat nutup video ini, saya mau cerita lagi nih kisah yang ngena banget soal esensi negosiasi. Tahun 1964, ada bapak-bapak Amerika lagi main frisbee sama anaknya yang umur 12 tahun di Hyde Park, London. Dulu frisbee masih barang baru di Inggris, jadi banyak orang kumpul liatin mereka main. Lama-lama ada cowok nyamperin terus nanya, "Maaf ganggu, saya udah liatin kalian main 15 menit nih. Permainan ini siapa yang menang sih?" Pertanyaan siapa yang menang ini di negosiasi itu sama kayak nanya gitu di pernikahan. Kalau kamu fokusnya cuma buat menang, kamu udah salah fokus. Tujuan sebenarnya itu kerjasama dan nemuin solusi yang bisa puasin semua pihak. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.